Karena ini diangkat dari webtoon, pasti kalian semua juga penasaran dong gimana sih cerita atau episode 5 yang selanjutnya ini menurut versi webtoon. Nah, perilakunya Minwoo itu menunjukkan kalau dia ada perasaan juga sama Shinari. Jadi karena sikapnya Minwoo yang menunjukkan kayak suka sama Shinari, nah disitulah Kang Tae-moo cemburu karena disitu kan Kang Tae-moo udah mulai suka juga sama Shinari. Dan kalian tahu nggak sih yang lebih serunya lagi, Shinari di sana mencium Kang Tae-moo sebagai permintaan maaf dia karena dia sudah membohongi Kang Tae-moo. Assalamualaikum Cinggu. Hai guys, balik lagi di Zerum TV. Gimana kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Kali ini aku masih pengen bahas lanjutan yang kemarin, A Business Proposal. Seperti yang kita tahu, drama Business Proposal ini diangkat dari webtoon. Dan webtoonnya juga termasuk webtoon terbaik loh, dengan total pembaca 42 juta. Wow, banyak banget ya. Berarti ceritanya ini emang menarik dan banyak sekali peminatnya. Oh ya, judul webtoonnya sendiri itu agak berbeda sama drama Korea. Kalau judul webtoonnya itu Office Blinded, kalau di drama Koreanya yaitu A Business Proposal. Kalau di webtoonnya terdiri dari 102 episode dan 3 episode spesial. Nah, jadi totalnya ada 105 episode ya, dan itu juga dibagi menjadi 2 season. Sedangkan di dramanya sendiri ada 12 episode. Nah, mungkin karena itu ya banyak jalan ceritanya yang agak berbeda. Ya, tapi kurang lebih garis besarnya sama lah ya ceritanya kayak gitu. Karena ini diangkat dari webtoon, pasti kalian semua juga penasaran dong gimana sih cerita atau episode 5 yang selanjutnya ini menurut versi webtoon. Kira-kira seperti apa ya episode 5 menurut webtoonnya? Yuk kita langsung pembahasannya. Jangan lupa subscribe, check it out. Sebelum kita masuk ke pembahasan episode 5, aku pengen bahas beberapa perbedaan yang ada di webtoon dan yang ada di drama Korea. Sebenarnya beberapa perbedaan ini banyak membuat fans dari pembaca webtoon itu kecewa karena ada beberapa part yang dihilangkan. Apa aja sih perbedaannya? Yang pertama yaitu masalah rambut. Kalau di webtoonnya, ketika Shinari itu menyamar menjadi Shin Geum-hee, dia memakai rambut warna pink. Tetapi di drama Koreanya dia hanya memakai rambut coklat dengan sedikit highlight. Menurut para fans, rambut pink ini lebih ikonik dengan webtoonnya. Makanya mereka itu berpikiran kenapa harus dihilangkan rambut pink itu. Tapi kalau menurut pandangan aku, mungkin kenapa sutradara mengganti rambut pink yang menjadi rambut coklat, karena rambut pink itu kelihatan lebih nakal atau kurang sopan mungkin. Yang kedua adalah pola pikir dari Kang Tae-moo. Jadi kalau di webtoonnya, Kang Tae-moo ini merasa kewalahan karena kencan butanya itu yang banyak banget. Jadi dia itu memutuskan di kencan buta selanjutnya dia akan segera menikahi wanita itu daripada dia disuruh kencan buta terus. Di pikiran Kang Tae-moo, dia akan nikah, yang penting pernikahannya itu tidak mengganggu pekerjaannya. Karena seperti yang kita tahu kan, kalau Kang Tae-moo itu workaholic banget. Tapi seperti yang kita tahu, kalau yang di drama, dia memutuskan menikah di kencan buta yang pertama kalinya karena melihat Shinari itu mempunyai kepribadian yang berbeda dari yang lain. Mungkin karena itulah para fans webtoon beranggapan kalau cerita yang di webtoon lah itu yang lebih rasional. Nah, gimana menurut kalian? Apalagi Kang Tae-moo ini kan diceritakan memiliki kepribadian yang rasional, tetapi kok bisa ya dia ingin menikah dengan wanita yang baru satu kali dia temui. Perbedaan yang ketiga yang membuat para fans lebih kecewa yaitu ada scene ikonik yang dihilangkan. Jadi di webtoonnya ketika mereka sedang merencanakan untuk kencan kedua, ada scene yang menghilang, yaitu ketika mereka akan bertemu, Kang Tae-moo itu sangat sibuk, jadwal dia sangat padat. Jadi Kang Tae-moo ini nyuruh Shinari buat nunggu selama 20 menit karena dia tuh sibuk banget. Tapi Kang Tae-moo baru datang setelah 1 jam. Sampai-sampai saat menunggu Shinari itu sampai ketiduran. Ketika Shinari itu mau jatuh karena ketiduran, Kang Tae-moo datang dan dia memegang kepalanya yang akan jatuh. Nah, scene inilah yang hilang. Padahal kan scene ini tuh lumayan bikin gimana gitu ya buat kita-kita. Apalagi karena kejadian ini Kang Tae-moo itu semakin yakin kalau dia akan menikahi Shinari yang menyamar ini. Karena sebelumnya sekretarisnya mengatakan kalau wanita ini mau menunggu selama 20 menit berarti dia adalah jodohmu. Nah, dengan kepolosannya si Kang Tae-moo ini, dia menganggap kalau omongan sekretarisnya itu adalah benar.
Padahal kan niatnya si sekretaris Cha ini bercanda. Jadi sampai episode 4 itulah perbedaan-perbedaannya yang ada di webtoon dan yang ada di drama Korea. Episode 4 kemarin ditutup dengan identitas Shin Geum-hee yang ketahuan sama Kang Tae-moo. Dan di preview kita bisa lihat kalau Kang Tae-moo itu ngerjain Shinari abis-abisan karena dia kesel sama Shinari. Keselnya ini ada dua kemungkinan seperti yang udah aku bahas di video aku sebelumnya. Buat yang belum nonton, linknya aku taruh di atas ini ya. Kemungkinan yang pertama dia kesal karena dibohongi, dan kemungkinan yang kedua dia kesal karena Minwoo alias cemburu sama Minwoo. Untuk episode 5 ini sebenarnya di webtoonnya itu alur ceritanya berbeda. Jadi kalau kemarin di akhir episode 4 Kang Tae-moo itu tahu identitas dia karena tidak sengaja, tetapi kalau di webtoonnya Kang Tae-moo mengetahui identitas asli Shinari itu karena Shinari yang ngomong sendiri pada saat dia mabuk. Jadi pada saat ada acara makan malam tim yang ditraktir oleh Kang Tae-moo, di situ Shinari mabuk dan dia menceritakan yang sebenarnya semuanya. Dia bilang kalau waktu itu dia menyamar jadi Jin Young-soo karena dia membutuhkan uang. Kemudian dia takut kalau identitasnya tuh ketahuan sama Kang Tae-moo, bisa-bisa dia dipecat dari perusahaan. Jadi oleh karena itu dia memilih buat nggak ngaku siapa dia sebenarnya. Dan kalian tahu nggak sih yang lebih serunya lagi, Shinari di sana mencium Kang Tae-moo sebagai permintaan maaf dia karena dia sudah membohongi Kang Tae-moo. Wah, ini scene ini kayaknya nggak ada deh di drama Koreanya. Padahal ini tuh pasti bikin kalian semua tuh tambah seru ya nontonnya. Jadi dari sinilah Kang Tae-moo mengetahui kalau Shinari itu adalah karyawannya. Tapi kalian tahu nggak, di webtoonnya itu Kang Tae-moo itu nggak marah sama sekali, malahan dia senang mengetahui kejadian itu. Beda dengan yang ada di drama Korea. Sepertinya sih berbeda ya dengan yang di preview. Kemudian di webtoonnya juga ada scene di mana Shinari sedang makan bersama Kang Tae-moo, kemudian tidak sengaja bertemu dengan Minwoo yang dia juga kebetulan bersama pacarnya. Nah, di sini ada adegan di mana Kang Tae-moo itu merasa cemburu dan Minwoo juga merasa cemburu. Pada saat itu Kang Tae-moo berpura-pura menjadi pacar Shinari. Hal ini membuat Minwoo cemburu karena beranggapan kalau misalnya sahabatnya yang udah temenan lama itu nggak menceritakan kok dia punya pacar tapi nggak bilang-bilang sama Minwoo. Tapi di sana perilakunya Minwoo itu menunjukkan kalau dia ada perasaan juga sama Shinari. Jadi karena sikapnya Minwoo yang menunjukkan kayak suka sama Shinari, nah disitulah Kang Tae-moo cemburu karena disitu kan Kang Tae-moo udah mulai suka juga sama Shinari. Jika dihubungkan dengan preview episode 5, menurut kalian kira-kira mana nih yang bakal terjadi? Apakah Kang Tae-moo itu ngerjain Shinari karena dia kesal karena dibohongin, ataukah Kang Tae-moo cemburu kepada Minwoo? Coba komen di bawah ya. Kesimpulannya, menurut aku cerita yang ada di webtoon dan yang ada di drama Korea itu sama-sama seru. Kalau kalian ada waktu luang, kalian harus baca deh webtoonnya. Menurut aku sih seru banget juga ya. Mungkin perbedaan cerita yang ada di webtoon dan yang ada di drama Korea itu berbeda karena 102 episode harus disingkat menjadi 12 episode saja. Tapi secara garis besarnya ceritanya itu sama, cuman kayak diringkas gitu dari 102 episode menjadi 12 episode. Jadi kita tunggu bareng-bareng ya episode 5-nya apakah akan sama dengan di webtoon ataukah tidak. Kalau kalian suka dengan pembahasan ini, jangan lupa share ke teman-teman kalian dan jangan lupa juga subscribe karena nonton drama itu nggak seru kalau sendirian. Stay tune terus di Easy Room TV. Krom, kamsahamnida.